Mas Jaki, kalau boleh tahu responnya Pak SBY pasca teman-teman dari KLB Deli Serdang itu yang mengajukan gugatan yang kemudian menunjuk Pak Yusril sebagai kuasa hukumnya. Gimana respon Pak SBY? Terima kasih Mas Jaki. Ya, terima kasih. Pertama, beliau pada saat mendapatkan informasi ini, beliau menyampaikan kepada kami ya dengan gaya beliau yang tenang ya. Beliau tenang saja melihat ini ya. Beliau sampaikan bahwa ini sudah seperti yang diprediksi sebelumnya ya kan, bahwa Muldoko ini orangnya tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Ini karakter yang Pak Muldoko ini. Kemudian yang kedua juga disampaikan kepada beliau bahwa jangan gentar, kita di pihak yang benar gitu. Dan kita ini di sini adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi tetap kita hadapi, tapi tentunya dalam menghadapi ini harus terukur. Nah, ini pesan beliau yang disampaikan kepada kami ya, kami. Dan beliau sampaikan bahwa salut kepada Mas Ahaye dan juga tim DPP Partai Demokrat yang sebelum ini telah bisa menghadapi GPKPD, ya, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat yang diusung oleh Muldoko dan teman-temannya, ya, mantan kader Partai Demokrat di bulan Januari, Februari, Maret, April lalu. Dan beliau sangat berkeyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Mas Ahaye dan tim yang solid, baik di pusat sampai ke daerah, ya, kekompakan seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia, insya Allah ini semua akan bisa dihadapi dengan baik dan membuahkan hasil yang itu yang beliau sampaikan kepada kami. Ya, terima kasih. Dilanjut Mas Febi. Baik, terima kasih Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu saya menyampaikan terlebih dahulu terima kasih kepada Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Nampaknya ini gayeng Mas Hayat karena namanya mirip. Jadi nama belakangnya sama persis. Meskipun tentu saya harus mengakui Mas Herzaki lebih muda dari saya dan tentu saja lebih ganteng dari saya. Karena saya 13 tahun lebih tua dari Mas Herzaki. Bang Zaki, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rahmat Hidayat tadi. Mas Herzaki sebagai juru bicara, tentu Mas Herzaki mengetahui persis sebenarnya gimana sih hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintah Joko Widodo, Mas. Bisa dijelaskan dulu, Bang Zaki. Ya, terima kasih. Salam hormat kepada Pak Febi ya, juga Pak Rahmat. Saya belum menyapa tadi, sebelumnya mohon maaf ya, karena kaget juga lagi duduk-duduk mendengarkan Pak Dayat, atau udah ditanya, berat lagi pertanyaannya ya. Salam hormat juga untuk para pendengar dan penonton di Tribun ya. Ini luar biasa, kesempatan ini akan suatu kebanggaan bagi kami ya bisa hadir di sini ya. Pertama ingin kami sampaikan ya bahwa hubungan Partai Demokrat dengan pemerintah sebenarnya sih bagi kami baik-baik saja gitu. Ya kan? Memang pilihan kami Partai Demokrat sejak awal ketika ketum terpilih di bulan Maret 2020 Agus Harimurti Yudhoyono waktu itu menentukan sikap gitu ya setelah berdiskusi dengan petinggi partai pengurus teras bahwa sikap kita adalah berkoalisi dengan rakyat. Jadi Demokrat adalah berkoalisi dengan rakyat gitu. Kita tetapkan sikap itu karena waktu itu situasinya tentunya pandemi di awal ya baru masuk ke Indonesia dan situasinya berat, tidak ada yang bisa menduga akan jadi seperti apa ini. Tapi dari beliau sampaikan kita berkoalisi dengan rakyat, kita bantu rakyat. Ya, situasi sesulit apapun kita harus hadir dan ada untuk rakyat. Nah, itulah yang beliau sampaikan dengan berbagai programnya ya. Ada yang lawan corona, ada gerakan nasional kemudian peduli dan berbagi, membagikan sembako dan berbagai alat kesehatan gitu. Kemudian juga ada yang program bantu UMKM, wifi gratis untuk para pelajar sekolah. Jadi programnya terus kita lakukan, fokus kita adalah ke rakyat gitu. Ya. Mengapa kami sampaikan seperti ini? Ya karena mungkin kan juga banyak pertanyaan di publik bahwa mengapa memilih berkoalisi dengan rakyat. Ini kami pertegas posisi kami gitu. Karena nanti ditanya ini Demokrat mau diajak kali atau minta diajak atau bagaimana, mau nggak nih kalau diajak ke koalisi? Kami sampaikan, kami sudah memilih posisi seperti ini ya, dan bagi kami menjadi mitra kritis bagi pemerintah alias di luar pemerintahan merupakan posisi yang tepat karena tidak akan baik untuk demokrasi kalau semua itu kekuatan politik yang kuat dan besar itu bergabung kepada pemerintahan.
tetap perlu ada check and balance gitu. Nah, kami melihatnya seperti itu dan alhamdulillah kami merasa bahwa peran yang kami pilih ini sangat tepat. Contohnya di bulan Juni Juli lalu di saat Corona sedang tinggi-tingginya dan kami merasa bahwa pemerintah sepertinya kurang sigap dan kurang siap dalam menghadapi situasi itu. Kami sangat keras dalam mengkritisi pemerintah dan memberikan masukan dan juga memberikan usulan-usulan solusi gitu. Ya alhamdulillah ternyata setelah kami bertindak cukup keras meskipun ada penolakan dari pemerintah waktu itu di awalnya, tetapi kemudian pemerintah sepertinya tersadarkan gitu. Mereka kemudian tidak lagi lengah, tidak lagi anggap enteng dan kemudian mulai mau menerima masukan. Sebelumnya sesuatu hal yang sangat jarang kita dapatkan ya dalam penanganan corona ini, pemerintah sepertinya dalam kotaknya sendiri dalam bagaimana sebaiknya mengelola COVID ini. Tapi di bulan Juli itu kami melihat ada perubahan, di mana ada pembagian kepemimpinan ya, ada yang di Jawa Bali oleh Pak Luhut, kemudian di luar Jawa Bali Pak Erlangga, dan itu ada memanggil hampir banyak elemen masyarakat gitu untuk berdiskusi dan berdialog bagaimana memecahkan atau memperbaiki situasi saat ini. Nah, ini yang kami sangat apresiasi gitu. Karena bagaimanapun bukannya pemerintah yang keras kepala tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau belajar dengan orang lain yang kita harapkan. Tetapi justru yang kita harapkan ada pemerintah yang fokus pada kepentingan rakyat. Boleh dan berkenan mengaku salah. Nggak apa-apa. Wajar kok. Salah itu wajar kok. Nggak akan jadi senjata, akan mengganggu pemerintah. Bukan. Justru itulah kebesaran hati pemerintah. Mengakui salah sewaktu itu. Ya, Pak Luhut akhirnya setelah sekian lama ditekan publik akhirnya mengaku salah waktu itu, ya kan? Kemudian ada permintaan maaf dari yang beliau sampaikan, dan kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak diajak bicara akhirnya diajak bicara, dan pemerintah mengubah pendekatannya lebih kepada pendekatan ilmiah gitu, ya. Banyak epidemiolog UI dan berbagai kampus lainnya yang sebelumnya mohon maaf ya kurang didengarkan oleh pemerintah, kita lihat ternyata kemudian setelah itu masukan-masukannya didengarkan dan dilaksanakan gitu. Nah, inilah yang kami lihat suatu langkah yang sangat positif ya dari pemerintah terkait penanganan COVID ini, sehingga sampai nih pada titik ini kita, di mana COVID sudah sangat landai, meskipun tentunya tidak boleh ada apresiasi atau selebrasi berlebihan. Bagaimanapun ini telah memakan korban lebih dari 140.000 nyawa anak bangsa dan juga ada 140.000 lebih keluarga di Indonesia yang berduka gitu. Nah, inilah posisi kami. Kami merasa kami sangat tepat di luar, bisa membantu mengimbangi dan mengarahkan jika pemerintah ada yang kami rasa kebijakannya kurang tepat atau kurang berpihak pada rakyat. Begitu kira-kira.